Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa 21 Juli 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 12, ayat 46 sampai 50 tentang apa artinya saudara dalam Tuhan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu penekanan Yesus di dalam segala karya pewartaannya adalah membentuk persekutuan hidup umat yang rukun, bersaudara dalam satu iman yang sama. Di dalam persekutuan yang dibentuknya itu, segala macam perbedaan itu kemudian dijembatani. Contoh yang paling jelas ialah kelompok 12 rasul, di mana ada Matius, tapi juga ada Simon orang Selot. Matius, saudari-saudara, adalah pemungut cukai, berarti pegawai pemerintahan Romawi pada masa itu. Dengan posisinya itu, ia dianggap sebagai kolaborator penjajah atau antek-antek Romawi. Bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai pengkhianat bangsa. Pada sisi yang lain, saudara-saudari, ada Simon. Dia anggota gerakan Zelot yang secara militan melawan penjajah Romawi. Semua yang berkolaborasi dengan penjajah akan dilihat sebagai musuh yang harus dilawan, yang harus disingkirkan. Kalau perlu, dihabisi dengan kekerasan. Tetapi bersama Yesus, saudari-saudara, Matius dan Simon bisa hidup berdampingan sebagai saudara, sebagai murid-murid Yesus, sebagai rasulnya, sebagai pengikut setianya. Faktor utamanya ialah karena keduanya sudah dibarui oleh Yesus. Sabda keselamatan yang ditanamkan Yesus telah berbuah di dalam hati mereka. Lawan menjadi kawan, perbedaan dijembatani, semua menjadi saudara dalam iman yang mengambil bagian dalam perutusan yang sama. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop Injil hari ini, ketika orang-orang menyampaikan kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya mencari dia, mereka sedang berada di luar, Yesus memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan peristiwa ini untuk mengingatkan, untuk mengajar para pengikutnya apa makna hakikat persaudaraan yang diwartakannya. Persaudaraan karena pertautan darah tidak salah. Tetapi dalam penghayatan iman, relasi pada level ini janganlah menjadi pegangan. Persaudaraan dalam iman haruslah merujuk kepada persaudaraan model para rasul, di mana Kristus menjadi pusat dan para murid berorientasi kepadanya. Maka penghargaan kepada ibunya, kepada saudari-saudaranya, tidaklah menggantikan tujuan persaudaraan itu. Tidak menggantikan tujuan persaudaraan baru yang sekarang dirintisnya, dibentuknya, yakni persaudaraan yang dijiwai oleh sabda,
di mana Bapa menyampaikan firman dan saudara-saudara seiman menanggapi dalam penghayatan sabda itu. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, membaca perikop Injil hari ini, kita hendaknya terus membarui diri agar komunitas iman yang kita bentuk berdasarkan sabda Tuhan tidak berubah menjadi komunitas kepentingan yang dangkal dan berorientasi pada nilai-nilai manusiawi belaka selain Yesus Kristus. Ada banyak orang yang aktif yang terlibat di dalam gereja, tetapi dimotivasi oleh tujuan lain seperti kemudahan mencari pekerjaan, kesempatan menjaring relasi bisnis, kesempatan mendapat proyek-proyek yang direncanakan oleh paroki misalnya, dan lain sebagainya. Tidak sedikit yang menggunakan kesempatan, menggunakan kelompok-kelompok kategorial dalam gereja sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri, mencari validasi. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada juga gerakan-gerakan umat beriman yang sangat mulia pada awalnya, lalu pelan-pelan berubah ketika gerakan itu mulai mendatangkan keuntungan finansial. Ketika tujuan-tujuan duniawi sudah tercapai, orang dengan mudah meninggalkan ikatan, dalam tanda kutip, ikatan persaudaraan karena iman itu. Ingatlah selalu saudara-saudari, yang menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Karena itu saudari-saudara, kita tidak menaruh curiga bahwa Yesus tidak menghargai, kurang menghormati ibu dan saudara-saudaranya. Justru dengan mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, Yesus sedang memuji, sedang menunjuk kepada ibu dan saudara-saudaranya yang telah lebih dahulu mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Ingat kata-kata Bunda Maria ketika ia mengiyahkan perutusan dari Bapa. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut sabdamu itu. Bunda Maria tidak hanya menerima, tidak hanya bersedia, tetapi dia mengandung sang sabda sendiri. Dia sungguh pelaksana kehendak Allah. Moga-moga saudari-saudara, kita diinspirasi, diteguhkan untuk membangun ikatan persaudaraan berdasarkan iman akan Kristus dan pelaksanaan sabdanya dengan komitmen yang tulus dan konsisten sepanjang hidup kita. Sehingga pada akhirnya layaklah kita menjadi ibu, menjadi saudara, menjadi saudari Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa ketika kami mendengar dan melaksanakan firman-Mu secara setia dan konsekuen, kami layak disebut sebagai ibu, sebagai saudara-saudarimu. Kuatkan kami agar dalam berbagai macam persekutuan yang kami bangun, kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai pusat, dan masing-masing anggota atau siapapun menjadi saudara kami di dalam iman akan Engkau. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.